Sebelum kita lanjutkan pengajian kitab Fadilah Amal karya Syekh Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, terlebih dahulu saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Muharram, karena kita sekarang masih berada di bulan Muharram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati, salat yang paling utama, ba'dal maktubah, setelah salat fardu, adalah as-salatu fi jawfil laili, salat di tengah malam. Wa afdalus siyami, dan puasa yang paling utama, ba'da syahri ramadhana, setelah bulan Ramadan, adalah syahrullahil muharram, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Maksud hadis ini adalah salat sunnah yang paling besar pahalanya adalah salat sunnah tahajud yang dilakukan di tengah malam, jawfil lail, bukan di awal malam. Kalau di awal malam maka pahalanya lebih sedikit. Kemudian puasa yang paling besar pahalanya dari kalangan puasa-puasa sunnah itu adalah puasa di bulan Muharram. Nah, muncul pertanyaan, kenapa salat malam pahalanya lebih besar dan kenapa puasa di bulan Muharram pahalanya lebih besar? Ada sebabnya semuanya. Tidak disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, tetapi dijelaskan oleh para ulama. Salat malam pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena asyaqquha, lebih berat dilakukan. Malam hari waktunya orang tidur. Nah, ini kita malah bangun salat malam. Maka ini melakukan salat yang sangat berat untuk dilakukan oleh kebanyakan orang, sehingga pahalanya menjadi lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari potongan pertama hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya amalan yang paling besar pahalanya adalah yang paling berat dilakukan. Semakin berat dilakukan berarti semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa pada bulan Muharram pahalanya afdol, lebih besar. Kenapa? Dua sebab. Pertama, karena Muharram termasuk 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurumun. Minha, dari 12 bulan ada arba'atun hurum. Ini surat At-Taubah, yaitu surat At-Taubah ayat 36. Ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Nah, maka wajar kalau kita melakukan puasa pada bulan yang diharamkan oleh Allah, yaitu yang dimuliakan oleh Allah, pahalanya lebih besar. Sebagaimana kaidah yang sudah dulu saya sampaikan, bahwasanya amalan dilakukan di waktu yang mulia pahalanya jadi semakin mulia. Amalan dilakukan pada tempat yang mulia maka pahalanya juga semakin mulia. Sebab yang kedua, karena bulan Muharram adalah bulan yang paling utama di antara 4 bulan haram ini. Jadi dia itu sudah bulan pilihan karena termasuk bulan haram, dan yang paling terpilih dari bulan pilihan ini, sehingga pahala puasa pada bulan Muharram lebih besar daripada puasa di bulan-bulan yang lain. Karena itu bagi siapapun yang kemarin hari Kamis tidak puasa Asyura, maka masih ada kesempatan untuk melakukan puasa sunnah pada bulan Muharram ini. Bisa puasa Senin, bisa puasa Kamis, bisa puasa Ayyamul Bid, bisa juga puasa sunnah mutlak, yaitu puasa sunnah yang tanpa sebab, tanggal berapapun, kapanpun dari bulan Muharram. Ini pahalanya lebih besar daripada puasa di bulan-bulan yang lain. Kemudian jangan lupa kita niatkan untuk melakukan juga puasa Asyura pada tahun depan. Kenapa kita niatkan sekarang? Karena kalau seseorang sudah berniat, itu akan diberi pahala oleh Allah meskipun besok dia tidak bisa melakukan. Ibu-ibu misalnya sekarang niat, tahun besok kalau saya melewati Asyura saya puasa, tahun besok saya melewati Arafah saya puasa. Ternyata pas hari Arafah haid, pas hari Asyura haid lagi, ya sudah, nggak puasa.
tapi sudah dapat pahalanya. Nah, ini pentingnya niat. Kita niatkan sampai akhir hayat kita. Kenapa? Karena kalau sudah kita niatkan, maka pahala mengalir terus meskipun kita tidak bisa melakukan. Kita sudah niatkan untuk Asyura besok, ternyata sebelum Asyura kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya. Nah, niatan kita sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini muqaddimah yang pertama untuk majelis kali ini. Muqaddimah yang kedua. Ada yang bertanya kepada saya, apa maksud wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh? Ini ayat yang sangat terkenal. Surat Saba ayat 39. Apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, maka Allah itu menggantinya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud infak di sini? Apakah berupa infak sedekah itu? Ataukah termasuk juga nafkah-nafkah yang kita keluarkan untuk pribadi kita dan keluarga kita? Itu termasuk anfaqtum di sini. Di sini Allah menjanjikan fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan memberikan ganti. Nah, gantinya itu berupa apa? Kapan? Di dunia atau di akhirat? Dua pertanyaan. Nah, karena saya bukan ulama, maka saya mencarikan jawabannya dari kitab-kitab para ulama. Ternyata saya temukan jawabannya sangat-sangat jelas. Saya bukakan di sini dari kitab tafsir Al-Mawardi. Demikian juga tafsir Tanwirul Miqbas, tafsirnya Ibnu Abbas. Dalam tafsir Mawardi disebutkan, fihi thalathatu ta'wilat. Ayat ini ada 3 tafsiran. Ahaduha, yang pertama, fahuwa yukhlifuhu insya'a. Allah akan memberikan ganti terhadap infak yang kamu keluarkan jika Allah berkehendak. Kapan Allah berkehendak? Idza ra'a dzalika salahan. Kalau Allah melihat bahwa ganti itu adalah yang terbaik untuk kita. Tapi kalau Allah mengetahui kalau dikasih ganti malah tidak baik, Allah tidak kasih ganti. Ka ijabatid du'a, itu persis seperti pengkabulan doa. Siapapun doa pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, pengkabulan itu bukan berarti selalu diberi, tidak. Pengkabulan itu tergantung apakah Allah melihat ada maslahatnya atau tidak. Ada orang sudah lama tidak punya momongan, pengen momongan, minta kepada Allah doa. Nah, kalau Allah melihat, oh ini memang maslahat kasih anak, Allah kasih anak. Kalau Allah mengetahui ini tidak maslahat kalau dikasih anak, maka Allah tidak kasih anak. Sehingga tidak harus betul-betul seperti yang diinginkan oleh orang yang berdoa tersebut. Dan ini adalah tafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Isa. Tafsiran yang kedua, yakhlufuhu bil ajr. Allah itu mengganti infak yang kalian keluarkan dengan pahala fil akhirah, di akhirat, idza anfaqahu fi ta'atin, apabila menginfakkannya dalam satu perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran As-Suddi. Jadi kalau infak jangan sekali-kali minta ganti uang serupa yang kita keluarkan. Kita infak 50.000, jangan sekali-kali membayangkan Allah akan ganti kepada saya duit 50.000. Apalagi minta yang lebih banyak. Infak 50.000 minta gantinya berapa? 500.000. Nah, ini berarti tidak infak ikhlas karena Allah. Ini infaknya dalam rangka untuk cari duit kayak begini. Kalau orang ikhlas karena Allah ya 50 sudah, nggak dibayangkan lagi. Tidak dibayangkan akan kembali 500, tidak. Tetapi betul-betul mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi yang diberikan ganti itu adalah al-ajr, yaitu berupa pahala. 50mu yang kamu keluarkan itu akan dirawat oleh Allah dengan tangan kanannya, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Kemudian Allah akan merawatnya sampai-sampai satu butir kurma yang disedekahkan itu menjadi satu gunung Uhud. Nah, uang 50.000 yang dikeluarkan itu akan bertumpuk menjadi segunung Uhud. Itu nanti adalah ganti yang diberikan oleh Allah di akhirat. Ats-tsalits, tafsiran yang ketiga. Sebelum saya baca tafsiran yang ketiga, saya ingin menggabungkan antara dua tafsir yang yang pertama dan kedua, bahwa dua tafsir pertama kedua ini bisa saja dipakai dua-duanya. Artinya kalau seseorang infak, Allah bisa menggantinya di dunia kalau Allah melihat ada maslahatnya,
dan Allah juga pasti menggantinya di akhirat. Maka 2 kali kita dikasih ganti oleh Allah. Di dunia dikasih ganti, demikian juga Pak, di akhirat dikasih ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsiran yang ketiga ini lebih bagus menurut saya. Maknahu, maksud ayat itu adalah fahuwa akhlafahu. Apapun kalian infak, itu Allah sudah ngasih ganti. Loh, kok bisa? Jadi misalnya ya, saya keluar 50.000. Ini Allah sudah ngasih ganti 50 itu. Kenapa? Li'anna nafaqatahu min khalafillahi wa rizqihi. Karena nafkah yang dia keluarkan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih itu Allah. Paham ya? Jadi kalau kita keluar 50.000 infak, itu sebenarnya bukan kita keluar duit 50.000, itu duitnya Allah itu. Kan Allah hanya nitipkan ke Anda, nitipkan ke kita kan. Nah, berarti hakikatnya itu duitnya Allah kita keluarkan. Sama sekali kita tidak berkurang. Kenapa? Kita tidak memiliki apa-apa. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit bumi ini milik Allah. Sebagiannya dikasih ke kamu, sebagiannya dikasih ke orang lain. Nah, ketika kita keluarkan itu berarti kita mengeluarkan milik Allah yang dititipkan sama kita. Sama dengan misalnya kita punya orang tua, gitu. Ketika kita melahirkan anak misalnya, orang tua kita mengatakan, ambil duit di kotak, kamu bayar bidan. Berapa bidannya? Bayar 2 juta misalnya. Nah, kita ngambil kotaknya bapak, dari kotaknya bapak kita ambil 2 juta, kita bayarkan. Sama sekali uang kita tidak berkurang, yang berkurang uangnya bapak. Nah, demikian juga infak yang kita keluarkan menurut tafsir yang ketiga ini bukan berkurangnya duit kita, itu adalah berkurang dari duit yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hakikatnya di dompet kita, tapi bukan milik kita itu. Itu miliknya Allah. Allah titipkan pada dompetmu. Nah, sekarang kamu disuruh mengeluarkan. Maka jangan merasa berat untuk mengeluarkan. Itu maksudnya. Kenapa? Karena sama sekali kamu tidak mengeluarkan milik kamu. Ini yang kamu keluarkan ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran yang ketiga. Ini tafsiran dari Sufyan bin Husain rahimahullahu taala. Nah, sudah, pertanyaan terjawab 1. Sekarang pertanyaan yang pertama tadi ya. Wa ma anfaqtum. Ini infak apa yang dimaksud di sini? Dalam tafsir Tanwirul Miqbas disebutkan, wa ma anfaqtum min syai'in fi sabilillah. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fi sabilillah ini memiliki 2 makna. Makna sempit sama makna luas. Makna sempitnya sabilillah adalah jihad. Kalau kita pahami ini dengan makna sempit, berarti maksudnya adalah ini infak yang dikeluarkan untuk jihad fi sabilillah. Ada perang, kita keluarkan duit untuk membackup perang tersebut. Nah, itu akan dikasih ganti oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti fid dunya bil mal, di dunia diganti dengan harta yang serupa, wa fil akhirati bil hasanat, di akhirat diganti dengan pahala-pahala. Kalau kita maknai fi sabilillah ini adalah dengan makna umum, dan itu lebih bagus karena sesuai dengan kitab-kitab tafsir yang lain mengatakan ai fi subulil khair, yaitu kalian infakkan dalam jalan-jalan kebaikan. Jadi segala sesuatu yang termasuk kebaikan itu kita keluarkan infak padanya, maka kita mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tafsir itu termasuk juga infak yang kita keluarkan di kotak-kotak masjid. Termasuk juga infak yang kita keluarkan untuk wakaf pembangunan masjid. Termasuk juga nafkah-nafkah yang kita keluarkan setiap hari. Untuk kasih makan anak, untuk kasih makan istri. Itu semuanya adalah nafkah-nafkah yang dijanjikan oleh Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun kalian keluarkan nafkah-nafkah itu, Allah akan kasih ganti. Tapi ada satu ulama namanya Imam Mujahid kalau nggak salah. Ini termasuk ahli tafsir yang handal. Beliau mengatakan, jangan sekali-kali seseorang berdasarkan ayat ini kemudian dia ambil seluruh hartanya, dia infakkan semuanya total. Jangan. Kenapa? Fa innar rizqa maqsum. Karena rizki itu sudah dibagi oleh Allah. Jadi jatah masing-masing orang itu sudah ada. Kalau jatahmu seumur hidup misalnya 1 triliun,
kamu tidak akan mati sebelum 1 triliun ini diberikan oleh Allah kepada engkau. Kalau jatahnya 10 juta, orang ini tidak akan mati sebelum 10 juta diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Abbas ketika membicarakan ayat ini, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dia mengatakan min ghairi israfin wala taqtir. Tapi infak tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh terlalu sedikit-sedikit alias pelit. Ya, infak dengan biasa saja, iktisad dengan sederhana, tidak terlalu berlebihan ke atas, juga tidak terlalu berlebihan ke bawah. Nah, mudah-mudahan jawaban ini sudah cukup bagi yang bertanya, karena ini kajian direkam, sehingga yang bertanya pun bisa mendengarkan jawabannya lewat rekaman ini. Baik, kita lanjutkan sekarang pengajian kitab Hayatus Sahabah, Fadailul A'mal, karya Asy-Syaikh Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas fadilah tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kita sudah sampai pada halaman 471. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6, al-haditsus sadis an Ya'la bin Shaddad radhiyallahu anhu qala haddatsani abi Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu wa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu hadirun yusaddiquhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala hal fiikum gharibun ya'ni ahlal kitabi qulna la ya Rasulullah fa amara bi ghalqil babi wa qala irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah farafa'na aydiyana sa'atan thumma qala alhamdulillah Allahumma innaka ba'athani bihadhil kalimah wa wa'adtani 'alayha al-jannah wa anta la tukhliful mi'ad. Thumma qala abshiru fa innallaha qad ghafara lakum. Rawahu Ahmad bi isnadin hasanin. Jadi hadis ini derajatnya hasan, ya. Dari Ya'la bin Shaddad, dia mengatakan, haddatsani telah menceritakan kepada saya abi, bapak saya. Siapa namanya? Namanya Shaddad bin Abi Aus. Shaddad bin Abi Aus atau Shaddad bin Aus? Bin Aus, oh nggih, salah nih nggih. Shaddad bin Aus. Wa Ubadah bin Samit hadirun, sedangkan Ubadah bin Samit hadir di situ. Yusaddiquhu, membenarkan ucapannya Shaddad. Qala, Shaddad mengatakan, kunna adalah kami dulu indan nabiyyi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, hal apakah fikum, di antara kalian, gharibun, ada orang yang asing? Maksudnya orang asing siapa? Yakni yang dimaksud Nabi adalah ahlul kitab. Ahlu kitab itu Yahudi atau Nasrani. Qulna, kami mengatakan, la ya Rasulullah, tidak ada wahai Rasulullah. Fa'amara, maka beliau memerintahkan bi ghalqil babi, untuk mengancing pintu, ya, jadi tempat kajian dikunci. Wa qala, dan beliau mengatakan, irfa'u, angkatlah, aidiyakum, tangan-tangan kalian, wa qulu, dan ucapkanlah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Farafa'na, lalu kami pun mengangkat aidiyana, tangan-tangan kami, sa'atan, sesaat. Thumma wada'a sallallahu alaihi wasallam yadah, kemudian Nabi meletakkan tangannya. Nah, berarti para sahabat pun juga ikut meletakkan tangannya. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Allahumma ya Allah, innaka ba'athani, sesungguhnya engkau mengutus saya, bihadhil kalimah, dengan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah. Wa amartani biha, dan engkau menyuruh saya dengan kalimat ini. Wa wa'adtani 'alaihal jannah, dan engkau menjanjikan kepada saya atas kalimat ini akan diberi jannah. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan sesungguhnya engkau tidak akan menyelisih janji.
Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala, ingatlah, absyiru, bergembiralah, fa innallaha, sesungguhnya Allah itu qad ghafara lakum, sudah mengampuni untuk kalian. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Tabarani, Bazzar. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang muwaththaq, yaitu yang dinilai thiqah dan sanadnya hasan. Meskipun di dalam sanadnya ada rawi bernama Ismail bin Ayyash, sementara dia itu dinilai sayyi'ul hifdzi atau buruk hafalannya oleh sebagian ulama. Tapi ringkasnya, ada ulama yang menilai hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan fadilah la ilaha illallah. Apa fadilahnya? Fadilahnya sebagaimana sabda Nabi SAW, wa wa'adtani 'alaihal jannah, dijamin untuk masuk jannah. Tapi tentu saja ada syaratnya, ya. Kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tidak memenuhi syarat, ya tidak bisa masuk jannah. Orang munafik misalnya berulang-ulang misalnya mengucapkan tahlil 100 kali, 1000 kali, tapi dia tidak memenuhi syarat. Sudah kita bahas kemarin bagaimana orang munafik itu hatinya isinya kekafiran, tidak percaya dengan apa yang dia ucapkan. Nah, itu tidak berhak untuk mendapatkan janji masuk jannah ini. Kemudian faidah atau fadilah yang kedua adalah ghafara lakum. Orang mengucapkan la ilaha illallah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat ini setelah mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana perintah Nabi, kemudian Nabi mengatakan, gembiralah, Allah sudah ampuni kalian. Maka la ilaha illallah itu menyebabkan dosa-dosa diampuni. Dan makna ini kita dapatkan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Derajatnya sahih, sudah pernah saya tampilkan dulu, tidak saya tampilkan lagi. Abu Dzar meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, kalau kita sudah terlanjur melakukan keburukan, maka kita disuruh mengiringi dengan apa? Kebaikan, supaya terhapus keburukan itu. Maka Abu Dzar bertanya kepada Rasul SAW, apakah termasuk kebaikan kalau kita mengucapkan la ilaha illallah? Artinya apakah ucapan la ilaha illallah itu bisa menghapus dosa? Maka Rasulullah mengatakan, bal hiya afdalul hasanat. Bahkan la ilaha illallah itu adalah kebaikan paling utama. Berarti pasti bisa menghapus apa? Dosa-dosa. Maka yang sudah terlanjur melakukan dosa kemudian ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain perbanyak istighfar juga perbanyak apa? La ilaha illallah, dijamin ghafara lakum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil faedah yang lain dari hadis ini. Dalam hadis ini, Nabi sebelum menyampaikan hadis, beliau bertanya dulu, hal fikum gharib? Ada enggak orang asing? Maksudnya ada enggak orang kafir di sini? Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang para sahabat itu dalam satu majelis campur antara muslim dan kafir. Maka ini menunjukkan bolehnya hal tersebut, enggak ada masalah. Jadi misalnya ada kumpulan RT, isinya ada muslim, ada kafir, kumpul, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Dalilnya hadis ini. Nabi bertanya, ada enggak orang kafirnya di sini? Berarti kebiasaannya atau kadang-kadang para sahabat itu bermajelis di situ ada orang-orang kafir. Maka dalam hadis yang lain sudah pernah kita pelajari dulu bahwasanya Rasulullah kalau melewati suatu majelis di situ campuran ada muslim, ada kafir, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Tapi salamnya ini tujuannya hanya kepada orang-orang muslim. Orang kafir tidak kita tuju dengan salam. Tapi tetap boleh salam karena di situ ada muslimnya. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah kalau bermajelis sama orang kafir, sementara orang kafir itu melakukan kemaksiatan, mengejek-ejek kalam Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, itu baru dilarang. Bermajelis sama orang kafir, dia menenggak minuman keras. Nah, baru dilarang di situ. Tapi kalau tidak ada kemaksiatan, maka bermajelis sama orang kafir tidak dilarang dalam Islam ini. Hadis tentang apa yang saya sampaikan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, fala yajlis ala ma'idah, jangan duduk pada suatu hidangan, yudaru 'alaihal khamru, yang
itirkan, yang dikelilingkan padanya minuman keras. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Karena ini termasuk apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa sampai disebutkan apa? 2 kali. Ini saya tampilkan yang satu saja. Surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Allah sudah turunkan ayat dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah dikafiri, wa yustahza'u biha, diejek-ejek, fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka yang mengejek-ejek tadi, hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka bicara masalah yang lain. Innakum idzam mithluhum, kalian itu kalau begitu semisal mereka. Maksudnya kalau kita nekat duduk bersama orang-orang kafir yang melakukan maksiat tadi, meskipun kita tidak ikut maksiat, maka kita sudah semisal mereka, yaitu dari sisi dosanya. Kita nggak minum minuman keras, tapi di situ ada orang-orang minum minuman keras, kita masih santai-santai duduk sama mereka. Kita termasuk dosa minum minuman keras, meskipun kita tidak minum, karena Allah katakan di sini mithluhum, semisal mereka dalam hal dosa. Nah, demikian juga maksiat-maksiat yang lain seperti itu juga. Faedah kedua, dalam hadis ini disebutkan Nabi bersabda, angkat tangan kalian, ucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian para jamaah semuanya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, ini diambil dalil oleh mereka yang berpendapat boleh wirid berjamaah dengan satu suara, talqin wirid, nggak apa-apa. Gurunya mengatakan ayo tasbih 100 kali, subhanallah 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 subhanallah, bareng-bareng semajelis 100 kali. Kemudian berhenti. Nah, gurunya mengatakan apa? Ayo tahlil 100 kali. Nah, ini dalil bagi mereka yang apa? Membolehkan hal tersebut. Tapi kalau saya pribadi tetap cenderung pada pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa seperti itu tidak disyariatkan. Karena dalam hadis ini Nabi cuma ucapkan la ilaha illallah, bukan Nabi memimpin, yuk kita tahlil 100 kali, enggak begitu. Dan ini Nabi menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah, ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya Nabi ingin menyampaikan fadilah la ilaha illallah. Jadi supaya terkesan mereka disuruh semuanya baca la ilaha illallah sambil angkat tangan. Nah, mungkin angkat tangan ini maksudnya apakah menunjukkan bahwasanya ini semuanya yang hadir orang muslim, ya. Nah, sehingga disuruh membuktikan bahwa ini saya bersaksi bahwa saya termasuk muslim mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini mirip seperti kalau misalnya saya datang ke majelis, kemudian saya ingin menyampaikan fadilah qul huwallahu ahad. Saya katakan kepada antum semuanya, bapak-bapak, mari sore ini kita buka kajian dengan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian kita baca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Nah, selesai itu kemudian saya sampaikan, kenapa saya suruh baca Al-Ikhlas? Ini saya ingin mengkaji fadilah Al-Ikhlas. Nah, kayak begitu nggak ada masalah. Bukan talqin dzikir kayak begini nih. Nah, maka dzikir itu hukum asalnya adalah sendiri-sendiri, kecuali bagi yang perlu diajari. Anak-anak santri yang masih kecil-kecil itu, maka kalau tidak wiridnya tidak dibikin bersama, kemudian mereka malah pada tidur sendiri, nggak ada masalah untuk pengajaran. Tapi nanti sudah dewasa, sudah wiridnya sendiri-sendiri, sudah tertib, sudah teratur wiridnya sendiri-sendiri. Sudah bapak-bapak jenggotan, maka tidak perlu dituntun-tuntun lagi. Baik, ini pendapat yang saya pilih. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya, hadis yang ke-7. Al-haditsus sabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Rawahu Ahmad bi isnadin hasanin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu, perbaharuilah imanakum, iman kalian. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa, bagaimana nujaddidu imanana, kami perbarui iman kami? Qala, beliau mengatakan, aksiru, perbanyaklah
min qauli, ucapan la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan Ahmad, sanadnya baik meskipun di dalamnya ada rawi bernama Sumair bin Nahar yang dia hanya dithiqatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ini hadis yang ketujuh ini pada kitab Fadilah Amal cetakan lama yang saya miliki, itu tertulis di situ hadis riwayat Bukhari. Itu salah. Nggak ada di Bukhari, nggak ada. Makanya ketika saya membaca terjemah kaget saya. Saya sudah khatam Bukhari, itu nggak ada hadis ini. Kok dikatakan hadis riwayat Bukhari? Ternyata setelah saya punya kitab yang cetakan baru ini terjemahnya sudah benar. Okay? Di sini tidak HR Bukhari, tapi di sini sudah disebutkan hadis riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Karena itu untuk yang punya cetakan yang lama perlu berhati-hati. Okay? Ada beberapa salah cetak yang sudah diperbaiki pada cetakan yang baru ini, yang jilid ya, yang berwarna hijau ini. Baik, hadis ini menunjukkan bahwa iman itu bisa diperbarui. Maksudnya gimana? Maksudnya iman kita itu bisa usang. Kebalikan dari baru itu apa? Usang, kuno. Usangnya iman dengan sebab apa? Usangnya iman dengan sebab maksiat-maksiat yang kita lakukan. Jadi yang dimaksud imannya usang itu maksudnya imannya melemah, tidak kuat lagi. Seperti barang yang sudah kuno itu kan sifatnya lemah, tidak kuat. Mobil yang kita beli baru biasanya kuat, tapi sudah second apalagi sudah tua, udah tahun 80-an, nah itu sudah lemes. Nah, iman juga begitu, bisa kuno, bisa lemes. Nah, supaya kuat lagi, fresh lagi gimana? Perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Maka kebaikan atau fadilah la ilaha illallah adalah bisa menambah kekuatan iman kita. Semakin banyak kita mengucapkan la ilaha illallah, semakin iman kita menjadi semakin kuat. Tetapi kata guru saya, ucapan la ilaha illallah ini kurang berfungsi apabila kita tidak meresapinya. Sehingga kalau mengucapkan la ilaha illallah, mestinya tidak hanya mulutnya yang mengatakan, tapi pikirannya juga mengikuti apa yang diucapkan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illallah, selain Allah. Nah, makna ini kita resapi. Sehingga kalau diresapi, maka akan muncul faedahnya. Iman akan menjadi semakin kuat, semakin membaru. Nah, itu maksud dari hadis ini. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau saya menyarankan paling bagus minimal setiap hari kita ucapkan tahlil berapa? 100 kali. Kalau dulu saya sering mengatakan istighfar 100 kali. Nah, maka sekarang saya tambah tahlil 100 kali. Salat tahajud 2 rakaat salam, ya kan? Nah, istirahat istighfar 100 kali. 2 rakaat lagi salat tahajud, salam. Istirahat, tahlil 100 kali. 2 rakaat lagi salat tahajud, salam. Tasbih 100 kali. Nah, sehingga tahajud kita tidak hanya sholat tok, tetapi juga ditambahi dengan wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita baca setiap hari 100 tahlil, itu sudah mengamalkan hadis ini. Hadisnya mengatakan aksiru, perbanyaklah. 100 ini sudah termasuk apa? Banyak. Maka insya Allah dengan itu kita sudah termasuk pengamal hadis ini. Dan memang ketika kita bertambah ilmu atau bertambah banyak hadis yang kita baca, mestinya amal kita juga bertambah. Kalau dulu-dulu wiridnya hanya 100 istighfar, nah sekarang semakin lama mengkaji hadis, mestinya amalannya juga bertambah. Oh, enggak hanya istighfar saja, 100 juga tahlil. Tapi ngaji terus, nambah lagi 100 tasbih. Kalau tasbih kepentingannya apa? Kepentingannya untuk melancarkan rezeki, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Ahmad sudah kita tampilkan dulu. Meskipun tetap niatan hati kita jangan semata-mata rezeki. Tasbih untuk apa? Untuk cari pahala. Adapun rezeki itu hanya efeknya saja. Efek dari perbanyak tasbih itu apa? Dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-8. Al-haditsus tsamin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aktsiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha. Rawahu Abu Ya'la bi isnadin jayyidin qawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru perbanyaklah min syahadati, dari bersaksi alla ilaha illallah, qabla sebelum ayyuhala dihalangi, bainakum antara kalian, wa bainaha dengan ucapan la ilaha illallah tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la, rawi-rawinya adalah rawi-rawi hadis sahih selain Dimam bin Ismail, dan dia juga seorang rawi yang thiqah, maka hadis ini derajatnya sahih. Maksud hadisnya adalah perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah sebelum kita mati. Itulah yang dimaksud qabla ayyuhala, sebelum halangi dari ucapan la ilaha illallah. Karena kalau sudah mati sudah nggak bisa berucap apapun juga. Dan ini menunjukkan pentingnya wirid la ilaha illallah, karena disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara wirid-wirid yang lain sebenarnya sama saja. Kalau kita sudah mati, wirid-wirid yang lain juga nggak bisa kita baca. Kalau sudah mati, tasbih nggak bisa, tahmid nggak bisa, takbir nggak bisa. Tapi kenapa yang disebutkan oleh Nabi di sini tahlil? Ini menunjukkan bahwa dia memiliki fadilah yang lebih besar daripada wirid-wirid yang lainnya tersebut. Karena itu sekali lagi, kata-kata aksiru, perbanyaklah ini kita terapkan dengan bagaimana? Minimal tahlil dalam satu hari 100 kali. Itu minimal sudah. Kalau mau tambah lagi semakin bagus, 1000 kali lebih bagus lagi. Nah, maka termasuk kebiasaan guru saya, Syekh Al-Habib Umar bin Hafidh, seorang ulama dari Yaman. Seringkali dalam kajian begini tiba-tiba la ilaha illallah. Jadi lagi membahas satu hadis, kemudian beliau memikir sesuatu, maka pada diam semuanya, tiba-tiba beliau mengatakan la ilaha illallah. Seringkali kajian mengucapkan tahlil seperti ini. Ini sesuatu yang bagus ya, membiasakan diri untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini termasuk dalam rangka aktsiru, memperbanyak ini. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Al-haditsu tasi'. An Amrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi fayamutu 'ala dzalika illa hurrima 'alan nari la ilaha illallah. Rawahul Hakim wa qala sahih. Di sini di kitab saya tertulis harramahullahu 'alan nar, tapi dalam kitab beliau hurrima 'alan nar. Tapi sama aja ya, karena yang mengharamkan dari neraka memang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pada cetakan yang lama ada kesalahan. Tertulis di sana bukan an Amrin, tetapi an Umar bin Khattab. Salah. Yang benar adalah an Amrin, dari Amr bin As radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni sesungguhnya aku," kata Nabi, "la a'lamu kalimatan," sungguh mengetahui satu kalimat, la yaquluha 'abdun, yang tidaklah mengucapkannya seorang hamba, haqqan min qalbi, dengan benar dari hatinya, fayamutu 'ala dzalik, lalu dia mati di atas la ilaha illallah, illa kecuali hurrima 'alan nari, dia diharamkan untuk masuk neraka. Ucapan tersebut adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini ada dua penafsiran. Tafsiran yang pertama, apa maksud dari yamutu ala dzalik, mati di atas kalimat la ilaha illallah? Apa maksudnya? Maksud yang pertama adalah orang yang mati dalam kondisi mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ada orang kafir misalnya, sebelum mati disuruh mengucapkan la ilaha illallah, maka dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Habis itu Allah cabut nyawanya. Nah, maka dia terkena hadis ini, hurrima 'alan nar, diharamkan masuk neraka, sama sekali tidak melewati neraka. Kenapa?
Karena dia mati tanpa dosa. Matinya kan habis masuk Islam. Orang kalau masuk Islam dosa-dosanya semuanya hilang. Nah, begitu sudah masuk Islam kemudian dia mati, berarti mati tanpa bawa dosa. Ini berarti betul-betul langsung masuk surga tanpa ada neraka dilewati sama sekali. Karena itulah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW menasehati pamannya Abu Talib yang hampir mati karena sakit, itu beliau mengatakan, "Ya am, wahai pamanku Abu Talib, qul ucapkanlah la ilaha illallah." Kenapa? Kalimatan itu adalah satu kalimat, satu saja kalimat la ilaha illallah. Asyhadu laka, aku akan bersaksi untuk engkau, maksudnya membela engkau, biha dengan kalimat tadi, indallah, di hadapan Allah, bahwasanya engkau itu muslim karena engkau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sayangnya Allah tidak kasih petunjuk kepada Abu Talib. Faqala Abu Jahal, Abu Jahal ini paman Nabi yang lain waktu itu hadir di situ mengatakan, wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, juga ini tokoh orang kafir yang lain, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu berpaling dari ajarannya Abdul Muttalib, dari agamanya Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi, tidak henti-hentinya Rasulullah menawarkan ucapan la ilaha illallah kepada pamannya, wa ya'udani bitilkal maqalah, tetapi dua tokoh kafir tadi mengulangi ucapannya juga. Hatta qala Abu Talibin, akhirnya Abu Talib mengucapkan akhir ma kallamahum, pada kalimat yang terakhir sebelum dia matinya, huwa ala millati Abdul Muttalib, saya di atas agamanya Abdul Muttalib. Berarti matinya dalam kondisi kafir, na'udzubillahi min syarri dzalik. Wa aba ay yaqula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka Nabi melihat pamannya mati dalam kondisi kafir. Ini masih kurang puas ini, Pak. Karena beliau melihat betul bagaimana dakwah Islam itu dibantu oleh Abu Talib. Kalau nggak ada Abu Talib, Nabi sudah nggak punya kekuatan. Tapi gara-gara Abu Talib ini, maka dakwahnya di Mekah masih bisa berjalan. Maka Rasulullah setelah Abu Talib mati dalam kondisi kafir, faqala, beliau bersabda, ama wallah, demi Allah, la astaghfiranna laka, betul-betul aku akan mintakan ampun untuk kamu, malam unha angka, selama belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah turunkan ayat surat At-Taubah ayat 113, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas Nabi atau orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang yang matinya mati musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun kerabatnya sendiri, meskipun pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau matinya kafir ya sudah, selesai, tidak bisa diselamatkan lagi. Bisa diselamatkan itu kalau nyawa masih ada di badan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, habis itu mati, insya Allah surga. Berdasarkan hadis ini, hurrima 'alan nar, dia diharamkan dari api neraka. Tafsiran yang kedua, fayamutu 'ala dzalik, dia mati di atas la ilaha illallah. Bukan berarti matinya mengucapkan la ilaha illallah, tapi mati dalam kondisi membawa la ilaha illallah. Artinya dia mati sebagai orang Islam. Nah, maka orang seperti itu hurrima 'alan nar, diharamkan masuk neraka. Lah bagaimana? Apakah dia diharamkan masuk neraka itu betul-betul tidak terkena neraka sama sekali, langsung surga? Atau maksudnya mampir neraka dulu baru kemudian masuk surga? Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau dia punya dosa dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia masih bisa untuk masuk neraka dulu. Setelah masuk neraka baru dia dikeluarkan kemudian masuk surga. Maka kata-kata hurrima 'alan nar, diharamkan terhadap neraka, itu maksudnya diharamkan kekal di neraka. Tapi dia tetap di neraka. Kenapa? Matinya bawa dosa dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua, dia mati dalam kondisi Islam, yamutu 'ala dzalik, mati membawa la ilaha illallah, meskipun ucapan terakhirnya bukan la ilaha illallah. Dia membawa dosa tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka berarti hurrima 'alan nar ini diharamkan untuk neraka, ini maksudnya sama sekali tidak mampir ke neraka. Nah, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah sehingga kita tidak usah mampir ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harapan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu seperti ini sangat penting. Karena majelis ilmu seperti ini dihadiri oleh para malaikat. Dan para malaikat itu mengaminkan doa kita. Karena itulah dalam pengajian seperti ini saya sering kali mengucapkan doa, semoga kita, mudah-mudahan ya. Itu karena kita dihadiri oleh malaikat dan mereka tidak diam ketika mereka mendengar doa kita. Mereka mengaminkan. Maka sering-sering kali saya doakan mudah-mudahan husnul khatimah, karena itu yang paling inti. Apa inti kehidupan kalau bukan husnul khatimah? Nyaman hidup tapi matinya buruk, nggak ada gunanya. Susah hidup tapi matinya husnul khatimah, betapa enaknya kayak begitu. Maka itulah yang paling penting, sehingga sering-sering kita minta husnul khatimah, minta diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis-majelis seperti ini supaya diaminkan oleh para malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu yu'amminuna ala ma taqulun, mereka mengaminkan atas apa saja yang kalian ucapkan. Ma taqulun, apa saja yang kalian ucapkan. Artinya ucapan jelek, ucapan baik, semuanya diaminkan malaikat. Kita doa baik, malaikat mengatakan amin, dikabulkan oleh Allah. Kita ngomong jelek, malaikat mengatakan amin, kabulkan oleh Allah. Karena itu Rasulullah melarang kita untuk berdoa jelek untuk keluarga kita atau diri kita. Misalnya anak bikin marah kemudian mengatakan, oh cah nakal aku ini. Nah, malaikatnya amin, sehingga jadi nakal betul. Oh cah beling tenan iki susah dikandani sampai gede susah kowe engko. Nah, kalau ngomong begitu malah malaikatnya amin, jadi susah betul. Doakan yang baik-baik saja. Maka paling bagus tuh doanya orang Arab kalau lagi marah. Orang Arab yang berilmu tentu saja, yang tidak berilmu sama aja. Orang Arab yang berilmu kalau marah mengatakan Allahu yahdik, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk kamu. Nah, kalau sudah ngomong gitu berarti dia kondisinya marah. Allahu yahdik, ini bagus doa, mendoakan orang yang dimarahi supaya tidak jadi jelek. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir pada sore hari ini, hadis yang ke-10. Al-haditsul 'ashir an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul jannati syahadatu an la ilaha illallah rawahu Ahmad wa rijaluhu wuthiqu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, berkata kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafatihul jannah, kunci-kunci surga itu adalah syahadah, bersaksi alla ilaha illallah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, wa rijaluhu wuthiqu, rawi-rawinya dinilai thiqat. Hanya saja ada rawi bernama Syahr bin Hausyab, dia tidak mendengar hadis dari Mu'adz, berarti sanadnya terputus. Juga ada rawi bernama Ismail bin Ayyash, dia meriwayatkan dari ahli Hijaz, dan riwayat dia dari ahli Hijaz itu dhaif. Berarti kesimpulannya derajat hadis ini apa? Dhaif. Apakah isinya benar? Bahwasanya la ilaha illallah kunci masuk surga. Saya jawab isinya benar berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita baca kemarin. Termasuk juga riwayat yang kita temukan dalam Sahih Bukhari, alaysa la ilaha illallah miftahal jannah, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Maka ulama yang ditanya seperti ini mengatakan betul ya, la ilaha illallah itu adalah kunci surga, tetapi namanya kunci itu harus ada gigi-giginya. Ini yang ngomong bukan Nabi ya, tapi seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih. Ini seorang ulama tabi'in. Dia ditanya, bukankah la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci masuk jannah?
Qala, dia menjawab, bala, betul. Walakin, akan tetapi, laisa miftahun, tidak ada satupun kunci, illa lahu asnanun, harus ada gigi-giginya. Fa in ji'ta bimiftahin, kalau engkau membawa kunci lahu asnanun, yang ada giginya, futihalaka, dibuka untuk kamu. Wa illa lam yuftahlak, kalau tidak ada giginya, tidak bisa untuk membuka. Kunci giginya udah hilang, diputar sesertok, mupeng tok, pintu tidak akan terbuka. Kalau ada giginya, dibuka bisa, karena nyantol kuncinya itu, nyantol sehingga pintunya bisa terbuka. Nah sekarang kunci-kunci ini maksudnya apa? Gigi-gigi ini maksudnya apa ini? Kuncinya la ilaha illallah, giginya apa? Guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha mengatakan, wa asnanu hadzal miftah, giginya adalah fi'lu ma amarallahu ta'ala, melakukan apa yang Allah perintahkan, wa tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan apa yang Allah larang. Meninggalkan zina itu termasuk giginya kunci la ilaha illallah. Meninggalkan riba itu termasuk giginya kunci la ilaha illallah. Meninggalkan mencuri itu termasuk giginya kunci la ilaha illallah. Salat 5 waktu ini termasuk giginya kunci la ilaha illallah. Orang mengucapkan la ilaha illallah tapi munafik, salat gak pernah, atau salat pernah tetapi apa? Dia tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nanti untuk buka yang seserta, gak bisa terbuka. Akhirnya masuk neraka, naudzubillahi min syarri dzalik. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.